bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabar kalian, Nak? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi pertama kali pertemuan ini. Ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, teks berita yang akan kita pelajari adalah teks berita yang membanggakan dan memotivasi. Hanya teks berita yang membanggakan dan memotivasi ya. Selanjutnya, ketika kalian sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, kalian akan menyimpulkan teks berita secara tertulis maupun secara lisan. Yang pertama, teks berita. Kira-kira apa yang kalian ingat, apa yang kalian tahu dari teks berita? Berita pasti kalian pernah mendengar di kehidupan sehari-hari, ada di televisi, ada di koran, atau sekarang yang lebih canggih, ada media internet. Teks berita terdiri dari dua kata. Teks adalah kalimat-kalimat yang disusun secara rapi, secara padu, secara sistematis, secara tertulis. Jadi teks itu berisi kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan dalam bentuk tulisan. Sedangkan berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, jadi pengertian dari teks berita adalah informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu kurun waktu, dan karena ini teks jadi berbentuk tertulis. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang menjadi tolak ukur bahwa teks tersebut dinamakan sebagai teks berita. Ada beberapa syarat teks dinamakan teks berita. Yang pertama, teks tersebut harus berisi informasi secara faktual. Faktual itu artinya berdasarkan fakta. Jadi, teks-teks yang ditulis berdasarkan fakta bisa jadi teks tersebut adalah teks berita. Nah, apa yang dimaksud fakta? Contoh, ketika mungkin kita menemukan kucing di jalan, kira-kira kita melihat kucing itu mempunyai berapa kaki? 4. Nah, ketika kita menuliskannya dalam teks berita, kita juga harus wajib menuliskan bahwa kucing itu mempunyai 4 kaki. Kita tidak boleh mengurangi kucing itu menjadi punya 3 kaki, 2 kaki, apalagi 1 kaki. Nah, selanjutnya syarat yang kedua yaitu menarik. Syarat teks berita selain berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang terjadi, berita juga harus mempunyai unsur yang menarik. Biasanya unsur ini atau syarat ini itu diimplementasikan dalam judul. Judul itu harus singkat, padat, jelas, dan menarik, membuat orang menjadi ingin tahu. Nah, itu juga salah satu implementasi syarat berita yang menarik. Syarat yang ketiga yaitu seimbang. Apa yang dimaksud seimbang? Seimbang itu artinya tidak memihak ke salah satu. Ketika contoh, terdapat kita sebagai siswa mendengar bahwa akan diadakan pembelajaran daring selama 3 bulan. Nah, kira-kira apa yang akan kalian beritakan dari informasi yang kalian dengar? Kita tidak boleh memberitakan menurut sudut pandang pribadi. Saya sebagai siswa tidak setuju atau saya sebagai siswa setuju. Nah, itu tidak diperbolehkan karena dalam berita itu harus seimbang, tidak memihak pihak manapun atau kita sebut sebagai netral. Selanjutnya, lengkap. Lengkap artinya berita itu harus mengandung unsur-unsur berita yang lengkap.
Unsur berita ada 6. Adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Atau biasanya disebut sebagai 5W1H. Nah, selanjutnya selain berdasarkan fakta, menarik, seimbang, lengkap, dan yang nomor 5, aktual. Mengapa Ibu memosisikan aktual di nomor terakhir? Karena berita itu tidak harus aktual. Contoh, ketika kita memberitakan tentang Marsinah, buruh pabrik, salah satu aktivis buruh pabrik yang dibunuh dan tiba-tiba ditemukan meninggal. Nah, peristiwa meninggalnya Marsinah itu sudah peristiwa pada zaman Orde Baru. Tetapi mengapa kita memberitakan hal itu lagi? Mengapa banyak orang yang masih kepo, banyak orang yang masih ingin tahu? Nah, itulah mengapa berita itu tidak harus aktual, tetapi Ibu memosisikan menarik di nomor 2, aktual di nomor 5. Jadi berita itu tidak harus aktual, tetapi berdasarkan fakta, menarik, seimbang, lengkap, dan yang nomor 5, pelengkapnya adalah aktual. Aktual lebih baik, tidak aktual juga diperbolehkan. Selanjutnya, Ibu menampilkan di sini ada majalah Tempo. Itu gambarnya Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Ada Kompas, handphone, televisi, dan radio. Ini merupakan klasifikasi berita berdasarkan medianya. Majalah dan koran adalah klasifikasi media berita yang dinamakan sebagai media cetak. Sedangkan media elektronik bisa berupa handphone, televisi, dan radio. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur berita. Tadi Ibu sudah sebutkan ya. Kita menyebut unsur-unsur berita pakai rumus. Rumusnya adik Simba. Apa? Apa menanyakan peristiwa yang terjadi. Di mana? Di mana menanyakan tempat. Kapan menanyakan waktu. Siapa menanyakan orang, siapa yang terlibat. Mengapa menanyakan alasan atau sebab, dan bagaimana. Bagaimana menanyakan suatu proses terjadinya berita tersebut, terjadinya kejadian, terjadinya peristiwa yang sedang diceritakan dalam teks berita. Nah, selanjutnya kalian bacalah teks berita Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda, lalu cari unsur teks berita berdasarkan rumus adik Simba. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dalam teks berita Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Unsur yang pertama yaitu unsur apa. Apa yang diberitakan? Unsur apa itu menanyakan apa yang terjadi. Yang diberitakan adalah Sururi mengedarkan buku menggunakan kuda. Selanjutnya, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Banyumas. Kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada tahun 2016. Siapa yang terlibat? Sururi dan temannya. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena Sururi ingin mengedukasi banyak orang. Bagaimana prosesnya? Bagaimana Sururi bisa mengedarkan buku tersebut? Bagaimana cara Sururi mengedarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanggapan. Setelah kalian membaca teks berita, mengidentifikasi unsur-unsur, dan mampu menyimpulkan unsur teks berita, kalian bisa menanggapi teks berita tersebut. Tetapi, tanggapan teks berita harus berhubungan dengan beritanya. Dan tanggapan tersebut harus disampaikan menggunakan kalimat yang tepat dengan sikap yang terbuka dan sopan.
Jangan lupa, ada quotes menarik dari sastrawan Indonesia. Seorang terpelajar harus berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Ibu juga sudah menuliskan sumber buku yang Ibu gunakan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.